Kembali di Petani Milenium, kali ini kita akan berdiskusi kembali mengenai lengkeng ya. Pada saat ini saya di kebun sedang melakukan persiapan perangsangan atau persiapan booster untuk tanaman lengkeng dengan umur 3 tahun. Persiapan seperti awal-awal bagi kawan-kawan yang ingin melakukan perangsangan ataupun booster pada lengkeng, yang pertama ingat bahwa tanaman itu sudah minimal umur 2 tahun dan ataupun lebih ya, karena kan minimal 2 tahun. Kenapa demikian? Karena 2 tahun itu untuk varietas New Crystal sudah memenuhi syarat supaya dia bisa bertumbuh berkembang pada fase generatif. Jadi bisa menghasilkan buah dan bunga yang bagus. Terus untuk saat ini, kalau teman-teman tahu ataupun mungkin yang belum tahu, persiapan sebelum booster itu yang pertama kita harus melakukan pemangkasan atau pruning. Pemangkasan ini dilakukan kapanpun, yang penting pada keadaan panas, jangan dilakukan pada saat hujan ataupun gerimis, karena pelukaan yang kita lakukan pada pemangkasan ini supaya lebih cepat kering pada saat panas ketimbang kita lakukan pada saat hujan ataupun gerimis. Terus seperti yang kawan-kawan tahu, pemangkasan ini kita lakukan supaya mempunyai ranting ataupun cabang yang lebih bagus. Saya pribadi memilih 3-4 cabang dari batas cabang terakhir dari cabang utama. Kalau belum paham, saya coba gambarkan di atas untuk penggambaran daripada pemotongan cabang ataupun ranting yang kurang produktif. Yang bertanda X itu berarti saya melakukan pemangkasan, sedangkan yang tidak ada tanda X berarti saya diamkan, artinya saya pelihara, karena itu salah satu cabang yang akan menghasilkan bakal bunga. Kenapa harus 3-4? Sebetulnya banyak, ada yang 2, 3, 4, mungkin juga 5. Kalau saya pribadi memilih 3-4 maksimal pemeliharaan cabang, karena kalau terlalu banyak ranting yang kita pelihara, nantinya energi ataupun nutrisi yang tanaman dihasilkan akan tersalurkan lebih banyak, sehingga penghasilan daripada buah dan bunga akan lebih sedikit. Beda lagi ketika kita pelihara 3-4 cabang, itu nutrisi dan unsur hara yang diserap oleh tanaman dalam perangsangan, pertumbuhan, pembesaran buah akan lebih optimal, dan juga kita akan mempunyai buah dan bunga yang lebih optimal. Sedangkan kalau banyak ranting ya otomatis walaupun nanti semua ranting itu akan muncul bunga, tetapi buah yang dihasilkan akan lebih kecil ketimbang ranting yang sedikit namun kualitas buah itu sudah premium gitu. Jadi untuk selebihnya kita coba lihat video yang saya buat kemarin saat melakukan. Saya tekankan kembali, sebetulnya prinsip daripada pemangkasan ini hanya pemeliharaan ranting yang lebih produktif. Jadi kawan-kawan bisa kondisional dalam memilih ranting yang benar-benar produktif dan tidak produktif. Jadi sesuaikan dengan kondisi tanaman dan di lapangan gitu ya. Jadi coba kita lihat video, mungkin bisa menjadi bahan pengetahuan ataupun untuk bahan diskusi perbandingan tadi banding di
Nah, kawan-kawan, setelah melakukan pemangkasan dalam satu hari ataupun mau teman-teman ditunda pada esok harinya untuk pemangkasan, jadi kalau versi saya pribadi, pemangkasan pada hari itu saya lakukan langsung dengan perangsangan atau pemberian booster. Sekiranya cuacanya dengan keadaan panas dan cerah, tidak ada mendung ataupun sedang hujan, jadi kita lakukan langsung pemangkasan. Kenapa demikian? Harus dilakukan pada saat bukan musim panas, tapi lebih ke cuaca panas, karena kalau hasil pembusteran atau perangsangan kita selanjutnya sore atau siangnya hujan atau dilakukan pas waktu hujan, itu akan membuatkan pupuk yang kita berikan sia-sia. Artinya booster yang kita berikan akan tercuci atau leaching oleh air hujan. Oleh karena itu, lakukan pembusteran pada saat waktu panas dengan dosis yang saya gunakan 200 gram pada umur 3 tahun. Mungkin teman-teman punya versi sendiri. Kalau saya pribadi setelah riset lengkeng yang sebelumnya dengan 100 gram pada masa umur 2 tahun dan sekarang menginjak 3 tahun, saya tingkatkan lagi menjadi 200 gram. Oke, itu saja kawan-kawan, sampai jumpa kembali di Petani Milenium. Jangan lupa subscribe, like, dan share.